lahir dengan nama Muhammad Attar di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada tahun 1921, Bung Hatta belajar ilmu perdagangan di Rotterdam, Belanda, Universitas Nederland. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta mulai terlihat saat ia aktif di kelompok Indonesische Vereniging. Januari 1925, organisasi ini dinyatakan organisasi politik yang dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi kembalinya dari Belanda, beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya pada pendidikan. Beliau selain menandatangani naskah proklamasi, beliau juga mendampingi Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Bung Hatta adalah sosok yang patut diteladani, sikap dan perilaku kesehariannya dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Teladan berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika, ilmuwan, ahli ekonomi, bapak koperasi, tertib, disiplin, rapi, bersahaja, jujur, cerdas, tenang, konsekuen, dan santun. Bung Hatta cukup tegas menolak keberadaan paham etatisme atau mementingkan negara daripada rakyat yang muncul pada awal-awal masa kemerdekaan. Bung Hatta justru berusaha keras mewujudkan pemerintahan demokratis konstitusional yang menjamin kepentingan hak asasi warga negara. Bung Hatta secara konsisten telah berjuang memenuhi dan mengimplementasikan asas-asas universal pemerintah yang baik yang meliputi 1. Transparansi, 2. Partisipasi publik, dan 3. Akuntabilitas. Pada masa kedudukan Jepang, Bung Hatta dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh, sehingga mereka memilih untuk tidak menentangnya terlalu jauh. Bung Hatta memang memilih untuk berkooperasi dengan cepat, tetapi ia menggunakan posisinya dengan tujuan Indonesia merdeka dengan semangat nasionalisme. Selama kependudukan Jepang, ia menjadi wakil ketua putra, anggota BPUPKI, anggota PPKI, seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang berbendung. Bung Hatta bersama Insinyur Soekarno tampil sebagai pemimpin, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ia menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Berikut adalah pesan Bung Hatta yang mengutamakan kejujuran. Selain itu, Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang tidak mau memanfaatkan jabatan. Sewaktu masih hidup, Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek ternama. Ia menyimpan kunjungan iklan dari sepatu itu dan mengumpulkan uang agar bisa membelinya. Padahal dengan statusnya sebagai wakil presiden, dikala itu ia bisa saja memanfaatkan jabatannya. Namun Bung Hatta memilih untuk tidak meminta sesuatu karena kepentingan pribadinya. Kebenciannya terhadap kolonial Belanda membuatnya selalu bekerja keras ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sosok yang tidak dapat dipisahkan dari Bung Karno ini juga sering keluar masuk penjara karena selalu melawan kolonial yang ingin merebut tanah air Indonesia. Pada tahun 1970, Bung Hatta berkesempatan kembali menginjakkan kaki ke Tanah Merah Irian Jaya, tempat di mana ia pernah dibuang oleh Belanda. Setiba Bung Hatta di Irian Jaya, seseorang menyodorkan amplop tebal. Sontak Bung Hatta menolak. "Maaf saudara, itu uang rakyat. Saya tidak bisa menerima. Kembalikan," kata Bung Hatta tegas. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau dan meneladani nilai-nilai aneka yang telah beliau terapkan.